Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Gapar, mahasiswa semester 4 di Universitas Mulia Balikpapan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hardware komputer untuk mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Goalnya yaitu untuk mengetahui apa saja komponen komputer, hardware, posisi, dan fungsinya. Yang pertama, apa sih itu komputer? Yaitu peralatan elektronik yang bekerja di bawah kendali dari instruksi-instruksi yang tersimpan di dalam memorinya. Agar dapat menjalankan fungsi komputer, komponennya terbagi dua, yaitu hardware dan software. Hardware sendiri yaitu komponen yang ada bentuk fisiknya. Hardware dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan fungsinya. Bisa dilihat input, proses, output, dan storage. Nah, untuk macam-macam hardware bisa dilihat di gambar. Kita akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, input device. Input yaitu data atau perintah yang dimaksudkan ke dalam memori komputer. Input device yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah. Yang kedua, proses device berupa card, memori, dan prosesor. Motherboard, dia berupa PCB atau printed circuit board, tempat komponen terpasang, pusat pengendali dan pemberi daya listrik. Di motherboard tersendiri ada komponen yaitu power supply, lalu chips, contohnya ROM, read only memory yang terdapat BIOS, CMOS storage, dan chipset. Lalu ada soket yaitu holder atau dudukan komponen lain seperti prosesor atau disk. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa soket harus cocok dengan card atau chip yang akan dipasang. Selanjutnya port dan konektor, yaitu untuk menghubungkan perangkat I/O atau input output seperti di sini contohnya USB dan lain-lain. Posisinya terletak di belakang PC. Untuk laptop sendiri terletak di samping kanan dan kiri. Berikut contoh jenis konektor dan fungsinya. Lanjut kita ke CPU atau prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer, mengolah instruksi sehingga komputer dapat bekerja. Besarannya dalam hertz. Di dalam prosesor terdapat elektronik circuit disebut die, yang di die ada core atau inti. Prosesor ada beberapa macam berdasarkan perusahaan pengembang, yaitu Intel, AMD, Cyrus, dan IBM. Berikut perkembangan teknologi komputer. Bisa dilihat dari yang dulunya hanya memiliki 2 inti atau dual core, lalu berkembang menjadi yang punya 4 inti disebut quad core. Di atas ini ada perbandingan performa prosesor. Yang ini merek Intel semua ya. Dan beberapa teknologi pengelolaan core, hyperthreading, turbo boost, dan lain-lain.
Berikut perkiraan perkembangan teknologi prosesor di masa depan. Jadi jumlahnya core-nya makin banyak sehingga pemrosesan menjadi lebih cepat. Kita lanjut ke random access memory atau RAM. Ada dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Lalu lanjut ke VGA atau graphic card, sound card, NIC card atau network interface card atau kartu jaringan. Card ini sendiri terhubung ke port atau konektor. Kalau dari luar kita bisa dilihat di sini ada portnya untuk LAN, padahal di dalam sudah terintegrasi dengan card ini. Lalu output device. Output sendiri bisa berupa teks, grafik, atau gambar, audio, dan video. Lanjut ke media storage. Di sini kita ambil contoh hard disk. Dan tentu sebagai storage, hard disk harus mempunyai kapasitas atau ukuran besar penyimpanan. Jadi kesimpulannya, bagian komputer terbagi atas dua, yaitu hardware dan software. Untuk perangkat keras atau hardware sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu input, proses, output, dan storage. Dan di sini kita bisa melihat contoh barang-barangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.